Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan ketemu lagi dengan saya ya. Mungkin sudah berkali-kali kita ketemu dan kali ini kita masuk ke IPR, Intellectual Property Right, yang ini dulu sudah kita pelajari di hukum dagang, cuman sekarang lebih kita perdalam lagi. Oke, baik, kita mulai aja untuk pengantar dari IPR di pertemuan atau di materi pertama pada semester ini. Ini pertanyaan yang udah pernah saya gelontorkan. Semoga kali ini teman-teman jawabannya benar ya. Batik Indonesia harus dipatenkan di lembaga paten internasional, betul atau tidak? Nama rumah makan ini telah dipatenkan pada DJKI, betul atau tidak? Sudah saatnya pemerintah mematenkan budaya Indonesia, betul atau tidak? Setelah serangkaian penelitian, akhirnya BRIN mematenkan vaksin COVID-19 sebagai aset daerah, maka pemerintah Kabupaten Wonosobo mematenkan Purwoceng. Nah, coba kalian tebak-tebakan benar atau salah ya. Oke, baik. Oke, sejarahnya, kalau bicara sejarah HKI, itu sudah ada mulai dari sebelum itu pasca pasca Dark Age ya, karena ketika Dark Age itu teman-teman tahu kalau pengambilan keputusan semuanya ada dari pihak gereja, kemudian mulai ada tuh di Venezia, Italia tahun 1470 menjadi perdebatan. Kenapa? Karena banyak penemu-penemu pada saat itu ya. Anda mungkin paham ada Galileo, Archimedes. Nah, mereka mengeluarkan teori-teori baru dan penemuan-penemuan baru. Dan baru di tahun 1623 ada Statute of Monopolies, yaitu hak monopoli. Di sini, statute, itu saya salah ya, harusnya statute, ada R-nya, harusnya nggak ada R-nya. Nah, di sini tentang hak kekayaan intelektual, terutama di bidang paten, yang kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di tahun 1623 itu ya. Nah, kemudian Amerika baru ngikut di tahun 1791. Sementara konvensi HKI yang umum atau yang banyak dipakai menjadi acuan adalah Paris Convention sama Berne Convention. Nah, kita mulai dari Berne Convention dulu deh. Berne Convention itu kaitannya dengan hak cipta, ya, literary and artistic works, nah, itu karya seni dan kesusastraan, kemudian semua karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Sementara kalau Paris Convention itu kaitannya dengan yang namanya industrial ya di sini. Mulai dari paten di sini, paten sederhana, industrial design, trademarks, trade name, unfair competition juga masuk dalam situ. Peran Indonesia dalam TRIPS sebagai anggota WTO, ya di sini pencapaian persaingan usaha sehat, kita masuk dalam organisasi dunia World Trade Organization, jadi gabungan beberapa negara yang sepakat tergabung dalam WTO, dan di dalamnya juga termasuk include juga aturan mengenai IPR. Ya, di sini karena dianggap sebagai private property dan ini harus mendapatkan perlindungan karena berguna dalam bidang industri. Ya, perundingannya di tahun 1990 ya lahir yang namanya TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ya di sini. Dan ini tujuannya ya contribution, promotion teknologi dan seterusnya, intinya bagaimana caranya agar TRIPS ini bisa untuk melindungi industri yang ada pada perdagangan internasional. TRIPS kemudian diratifikasi tahun 94, kemudian selain itu juga Berne Convention juga diratifikasi tapi dengan Kepres 18 tahun 97, kemudian juga tentang Organization Copyright Treaty atau di sini WCT, World Organization, kaitannya dengan copyright itu juga diratifikasi di tahun 97 tapi dengan Kepres. Oke, lalu kita masuk ke pengertian dari HKI itu sendiri atau HKI. Ya, di sini intellectual property pertama kali diterjemahkan hak milik intelektual, kemudian ada hak milik atas intelektual, hak atas kekayaan intelektual, dan sekarang orang menyebutnya HKI aja, hak kekayaan intelektual. Ya, kemudian ada juga yang menyebutnya dengan istilah KI, kekayaan intelektual. Di sini hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI di sini untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual di sini hak eksklusif diberikan oleh negara kepada inventor atau pendesain atau penemu di sini, kreator di sini terhadap temuannya yang punya nilai komersil, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait. Ya, HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas seseorang dan juga untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual
baik itu kelompok, seseorang, kelompok maupun sudah berbentuk perusahaan. Tujuannya mendorong inovasi ya, mengembangkan kreativitas di masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas orang, mendorong orang lain untuk terus berinovasi untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. Perlindungannya ya, dia hanya timbul, dia hak yang timbul dari hasil pikir orang atau proses berpikir manusia, hak menikmati secara ekonomi, dan yang perlu diingat adalah IPR ini baru bisa dilindungi ketika sudah berwujud sesuatu. Artinya sudah bisa dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis. Tapi kalau masih dalam bentuk wacana atau ide, itu belum bisa dilindungi atau belum bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual. Bentuk nyatanya di sini bisa dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni maupun sastra. Di sini ya, hasil kegiatan kreatif, daya pikirnya dipergunakan di sini yang punya manfaat bagi kehidupan manusia, juga punya nilai ekonomi. Kemudian kalau kita kaitkan ke hukum perdata, posisinya hak kekayaan intelektual itu dalam kajian benda itu di mana, ingat ya, aset perusahaan ada benda tetap, ada benda tidak tetap, termasuk SDM. Benda tetap teman-teman sudah tahu, dan posisi haki ada di sini. Benda yang tidak tetap dan tidak berwujud, semua itu masuk di sini ya. Jadi sebagai benda yang tidak tetap atau benda bergerak yang tidak berwujud, intangible movement goods ya, jadi benda bergerak yang tidak berwujud. Sistemnya private rights yang pertama, bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karyanya atau tidak ya, suka-suka dia. Hak eksklusif kalau memang sudah didaftarkan di sini penghargaan atas karya kreativitasnya, orang lain tidak bisa untuk mengambilnya ya. Kemudian dokumentasi didaftarkan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kemajuan kehidupan, dan sistem ekonomi pasar kaitannya dengan perdagangan, inovasinya dalam bidang industri. Prinsipnya macam-macam, ada the principle of natural justice, pencipta sebuah karya orang lain bekerja membuahkan hasil kemampuan intelektualnya wajar dapat imbalan, bisa berupa material maupun non-materi. Kemudian economic argument, ya jelas karena butuh effort ya untuk menghasilkan karya yang kreatif, yang di sini manfaatnya gede, kemudian maka dia bisa dapat royalti ataupun technical fee. Culture argument, konsepsi bahwa manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, karya itu suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Social argument di sini kepada perseorangan, persekutuan, kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata ya, tapi kepada impact-nya harus kepada kepentingan masyarakat. Fungsi alat persaingan dagang bagi negara maju untuk menguasai pasar internasional ya, dengan produk ataupun barangnya biar nggak di-copy sembarangan atau diperbanyak tanpa izin. Alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi baru yang dapat diindustrikan, alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya peneliti, agar nanti penemuannya bisa diindustrikan, yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti. Manfaat dapat tahu bagi peneliti dan industri, dapat tahu informasi melihat perkembangan besar, sebagian besar pengetahuan dan teknologi baru, dan perlindungan terutama kepada karya intelektual terhadap ya yang adanya penggunaan yang tidak sesuai atau tidak sah oleh pihak lain. Sifatnya jangka waktunya terbatas, kalau sudah habis bisa menjadi domain publik ya, tapi dikecualikan ada juga yang bisa diperpanjang, contohnya merek 10 tahun perpanjang lagi, ataupun yang dilindungi sampai kapanpun selagi masih dijaga, yaitu rahasia dagang ya. Jadi ada dua yang dia tidak punya masa kadaluarsa atau bisa dilanjutkan terus-menerus. Eksklusif ya, di sini mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik pemegang punya hak monopoli ya, mau dia lakukan sendiri atau diberikan melalui lisensi kepada orang lain. Di sini ya, untuk hak kekayaan intelektual ada hak cipta, hak terkait, hak milik industri, ada hak paten, merek, dan indikasi geografis, hak rahasia dagang, desain industri, kemudian hak desain tata letak sirkuit terpadu.
Ya, kemudian di sini untuk kepemilikannya ada yang komunal, ada yang personal. Ya, kalau yang tadi kita bahas itu kepemilikannya personal, hak cipta, hak terkait, kemudian hak milik industri. Kalau yang nanti kita akan pelajari juga kepemilikannya bersama, komunal. Mulai dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, juga indikasi geografis. Ya, yang indikasi geografis tadinya juga undang-undangnya masuk dalam undang-undang merek. Sementara kalau pengetahuan tradisional dalam undang-undang paten, ekspresi budaya tradisional masuk dalam hak cipta. Ya, hak cipta itu apa? Nanti lebih jauhnya intinya di sini kaitannya dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ada juga hak terkait untuk pelaku pertunjukannya. Kemudian di sini kalau paten harus dalam bidang teknologi, ada paten sederhana yang cuma 10 tahun dan paten itu sendiri 20 tahun. Kemudian di sini merek ya, merek di sini jangka waktunya 10 tahun bisa diperpanjang, ada merek dagang, ada merek jasa, ada juga merek yang kelompok ya di sini, yang kolektif, dan juga nanti ada indikasi geografis. Kemudian rahasia dagang, di sini informasi yang disembunyikan dari publik punya nilai ekonomi yang tinggi ya, dan di sini yang saya katakan tadi dia bisa dilindungi selamanya selagi selalu dilindungi, tidak ada upaya untuk membuka rahasianya. Desain industri di sini kaitannya dengan konfigurasi dan seterusnya kayak pada kemasan ataupun desain-desain ini dan perlindungannya 10 tahun. Desain tata letak sirkuit terpadu itu pada papan hijau yang mungkin teman-teman kalau buka alat elektronik susunannya seperti apa di situ. Kemudian jadi kita bisa lihat dalam satu produk HKI, satu produk itu ada bermacam-macam HKI. Jadi contohnya HP ini, HP jadul ini, nama Samsungnya adalah merek, kemudian teknologinya, penemuan teknologinya berupa paten, kemudian OS-nya adalah hak cipta, kemudian bentuknya itu adalah desain industri. Begitu ya teman-teman untuk pengantarnya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.